Apa hubungannya hati yang penuh amarah dengan hidup yang penuh stres? Pernah nggak sih kamu ngerasa gampang banget kesal, gampang tersulut emosi, dan akhirnya seharian jadi bete? Kadang bukan cuma karena masalahnya gede, tapi karena hati kita udah penuh sama amarah yang nggak tersalurkan dengan baik. Nah, yang sering nggak kita sadari adalah, hati yang dipenuhi amarah bisa bikin hidup jadi makin stres. Tapi, kok bisa ya amarah dan stres saling berkaitan? Yuk, kita kupas pelan-pelan. Amarah merupakan emosi, gak selalu buruk, marah itu manusiawi. Semua orang pasti pernah marah, bahkan anak kecil sekalipun. Menurut Asosiasi Psikologi Amerika, marah sebenarnya adalah respon normal terhadap ancaman atau ketidakadilan. Jadi, marah itu wajar. Masalahnya muncul kalau amarah ini numpuk, gak dikelola, atau dilampiaskan dengan cara yang salah, ibaratnya kayak balon yang terus ditiup. Lama-lama bisa meledak, dan ketika sering marah, tubuh kita juga ikut kena dampaknya. Saat marah, tubuh mengeluarkan hormon stres, seperti adrenalin dan kortisol. Hormon ini bikin detak jantung naik, tekanan darah meningkat, dan otot jadi tegang. Itu sebabnya, kalau lagi marah, dada bisa terasa sesak, atau kepala jadi pusing. Sebuah penelitian dari Harvard School of Public Health tahun 2004 menunjukkan bahwa orang yang sering marah lebih berisiko mengalami penyakit jantung. Bahkan, ledakan amarah bisa meningkatkan risiko serangan jantung 2 kali lipat dalam 2 jam setelah kemarahan itu terjadi. Artinya, amarah bukan cuma bikin kita capek secara mental, tapi juga bisa ngaruh ke kesehatan fisik. Amarah bikin stres. Stres bikin marah. Hubungan antara marah dan stres itu ibarat lingkaran setan. Begini alurnya, saat marah, hormon stres naik, tubuh tegang, jantung berdebar, otot kaku, pikiran gak tenang, susah fokus, gampang tersinggung, hidup terasa makin berat, muncul stres tambahan. Akhirnya, semakin sering marah, maka semakin mudah stres, maka semakin gampang marah lagi. Menurut jurnal di Journal of Behavioral Medicine tahun 2012, orang yang menyimpan amarah atau melampiaskannya dengan cara agresif cenderung punya tingkat stres lebih tinggi dibanding mereka yang bisa mengelolanya dengan sehat. Hidup yang penuh amarah adalah hidup yang penuh stres. Coba bayangin, kalau setiap hari kita gampang meledak atau menyimpan dendam, hidup jadi kayak apa? Hubungan dengan orang lain rusak, teman, pasangan, atau keluarga bisa menjauh karena capek menghadapi emosi kita. Produktivitas kerja turun. Orang yang mudah marah lebih gampang kehilangan fokus, bikin keputusan gegabah, dan akhirnya kerjaan jadi berantakan, kesehatan mental terganggu. Amarah yang dipendam bisa berubah jadi kecemasan atau bahkan depresi. Penelitian dari Journal of Personality and Social Psychology tahun 2000 menemukan bahwa orang yang sering marah lebih rentan mengalami stres kronis, dan ini berhubungan dengan turunnya tingkat kebahagiaan. Biar makin kebayang, berikut beberapa temuan ilmiah. University of Michigan tahun 2005 menyebutkan bahwa menyimpan amarah bukan hanya melampiaskan, juga berbahaya. Orang yang suka memendam marah punya risiko kematian dini lebih tinggi dibanding orang yang bisa mengekspresikannya dengan sehat. American Heart Association tahun 2014 menyebutkan orang yang sering marah punya risiko 19% lebih tinggi terkena penyakit jantung. National Institute of Mental Health menjelaskan bahwa stres kronis yang dipicu amarah bisa mengganggu sistem kekebalan tubuh, bikin kita gampang sakit. Jadi jelas banget, amarah yang berlebihan itu kayak bensin yang terus disiram ke api stres. Bagaimana cara memutus rantai amarah dan stres? Kabar baiknya, kita bisa belajar untuk keluar dari lingkaran setan ini. Beberapa cara sederhana yang terbukti efektif, antara lain, belajar kenali trigger. Tahu nggak, seringkali kita marah bukan karena masalahnya besar, tapi karena pemicu kecil yang kena di waktu yang salah. Dengan mengenali apa yang bikin kita marah, kita bisa lebih siap menghadapinya. Teknik pernapasan. Penelitian dari Harvard Medical School menyebutkan bahwa latihan pernapasan dalam bisa menurunkan kadar kortisol, sehingga membantu menenangkan amarah dan stres. Olahraga terbukti efektif menurunkan hormon stres dan meningkatkan hormon endorfin atau hormon bahagia. Bahkan, jalan kaki 30 menit aja bisa bikin suasana hati lebih stabil. Bicara dengan cara yang sehat, daripada meledak-ledak. Coba ungkapkan perasaan dengan cara asertif. Misalnya, aku merasa kesal kalau pekerjaanku diabaikan, daripada langsung bentak orang lain. Lalu, gak semua orang bisa langsung tenang. Kadang perlu melampiaskan amarah lewat cara sehat.
Misalnya menulis jurnal, memasak, atau olahraga fisik seperti tinju. Hati tenang, lalu hidup lebih ringan. Pada akhirnya, marah itu bukan musuh. Tapi kalau hati penuh dengan amarah yang gak kelar-kelar, hidup kita jadi makin berat, stres datang tanpa henti, kesehatan terganggu, dan hubungan dengan orang sekitar bisa rusak. Kalau bisa dikelola dengan sehat, marah justru bisa jadi tanda kita peduli sama diri sendiri. Kita nggak membiarkan orang lain semena-mena, tapi juga nggak membiarkan diri tenggelam dalam stres. Jadi, apa hubungannya hati penuh amarah dengan hidup penuh stres? Jawabannya jelas, amarah yang berlebihan bisa jadi mesin penghasil stres dalam hidup kita. Semakin sering marah, semakin besar beban mental dan fisik yang kita tanggung. Untungnya, kita punya pilihan. Kita bisa belajar mengenali amarah, mengelolanya dengan sehat, dan memilih untuk hidup lebih tenang. Karena pada akhirnya, hati yang damai itu bukan cuma bikin kita lebih bahagia, tapi juga bikin hidup lebih panjang dan berkualitas. Bahagia lahir dari hati yang tenang, bukan hati yang gampang marah.